Maka faedahnya ta'awudz juga meliputi dari dua sisi ini. Sisi menghilangkan kemalasan di dalam beribadah dan sisi mencegah kita berbuat kemunkaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azim. Amma ba'du, innal astaqal hadis kitabullah ta'ala wa khairan hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharral umur muhdatsatuha. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jamaah masjid, jamaah musalla Al-Hikmah, kita panjatkan puji syukur atas segenap nikmat yang Allah berikan. Tidak hanya kita bersyukur, tetapi kita berusaha sebisa mungkin menggapai menuju derajat abad dan syakura sebagaimana yang Rasulullah SAW upayakan. Rasulullah SAW sudah sedemikian tinggi derajat kehambaan beliau di sisi Allah Subhanahu wa taala, namun beliau masih merasa kurang di dalam bersyukur versi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau tetap membangun rasa syukur itu diantaranya dengan senantiasa bertaubat dan beristighfar. Sehari bisa aktsara min sab'ina marratin, bisa 70 kali lebih. Bahkan di hadis yang lain dinyatakan mi'ata marrah, jadi 100 kali. Bukan karena beliau punya dosa atau banyak dosa, tetapi dalam rangka beliau ingin menyempurnakan diri beliau, berusaha karena merasa belum sedemikian cukup di dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka upaya abad dan syakura itu diupayakan antara lain dengan memperbanyak istighfar dan bertaubat. Abad dan syakura seperti yang kita urai di dalam pelajaran kita yang terdahulu, di bab-bab terdahulu, bahwa orang yang pandai bersyukur, yang memiliki predikat abad dan syakura, ini adalah orang yang suka atau pandai mensyukuri tidak saja cobaan atau ujian yang mengenakkan, kenikmatan yang notabene adalah mengenakkan, tetapi bahkan bisa bersyukur terhadap musibah yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan satu keyakinan bahwa apapun yang Allah kehendaki atas diri kita adalah pasti Allah memiliki maksud terbaik untuk kita, sehingga manusia tetap senantiasa wajib mensyukuri itu.
itu sangat berat dan itu sangat langka. Bahkan Nabi SAW terus-menerus berupaya untuk menjadi seorang abd dan syakura. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, mudah-mudahan dengan kita berupaya semaksimal kemampuan kita mensyukuri nikmat-nikmat yang ada, mudah-mudahan Allah proses diri kita, jiwa kita, hati kita dipelihara oleh Allah hingga menjadi seorang yang kelak abd dan syakura. Amin, Allahumma amin. Salawat serta salam kita senantiasa haturkan untuk junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nanti-nantikan syafaat beliau atas izin Allah kelak di yaumil qiyamah. Kita memasuki hadis yang ke-46. Hadis ini masih mengurai tentang kesabaran, namun melalui fragmen atau adegan kemarahan justru, yakni hadis dari Wa'an Sulaimana bin Surat radhiyallahu anhu qala, bahwasanya sahabat Sulaiman bin Surat ini berkata atau bercerita, kuntu jalisan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, suatu saat, suatu ketika kami atau saya sedang duduk-duduk berada di dalam majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak dijelaskan duduknya ini apakah sekedar duduk-duduk atau sedang kajian atau apapun, tetapi kuntu jalisan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika sedang duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Warujulani yastabbani, ada dua orang laki-laki yang saling mencela, yang saling memaki. Acaro acaro ya, moro-moro enek uang acaro. Dua orang berdebat, engkel-engkelan saling memaki. Wa ahaduhuma qad ihmarra wajhuhu, dan tampak di antara salah satunya wajahnya sudah mulai memerah. Wantafakhat audajuhu, dan urat lehernya sudah tampak keluar. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka menyaksikan hal itu, maka Rasul bersabda, inni la'alamu, sesungguhnya aku mengetahui kalimatan, satu kalimat, lau qalaha, apabila diucapkan, la dhahaba anhu ma yajid, sungguh hilang darinya orang yang marah tadi. Anhu menunjukkan satu orang, berarti ditunjukkan pada orang yang sedang wajahnya sudah merah dan lehernya sudah keluar urat tadi itu, maka akan hilang ma yajid, apa yang dia rasakan. Lau qala, yakni apabila dia berkata, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung kepada Allah dari gangguan syaitan yang terkutuk. Dhahaba anhu ma yajid, maka niscaya keluar apa yang dia rasakan. Yang dirasakan orang marah itu apa? Mangkel, jengkel, ya Pak, ya, meledak-ledak perasaan marah itu. Faqalu lahu, maka para sahabat yang baru saja mendengar sabda Nabi tadi kemudian berinisiatif mendatangi dan menyampaikan dawuhnya Nabi tadi itu, innan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, hai lur, hai bro, misalkan tuh, hai mas, sesungguhnya barusan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'awwadz billahi minasyaitonir rajim, berta'awudlah kau berta'awudlah, mintalah perlindungan pada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Muttafaqun alaih. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, meriwayatkan tersendiri, Muslim tersendiri, kemudian bertemu dalam satu sanad yang sama. Jadi ini sangat-sangat sahih. Baik, adegan amarah yang kita dapati pada kesempatan hadis yang ke-46 babus sabr ini, faedah yang bisa kita ambil beberapa.
masih dari uraian Syekh Salim bin Idnan Al-Hilali. Yang pertama adalah bahwa pengambilan faedah dari hadis ini didasari oleh satu ayat di dalam surat Al-A'raf yang sedemikian relevannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa imma yanzaghannaka minasyaiton nazghun fasta'iz billahi innahu sami'un alim. Apabila muncul kepadamu minasyaiton, dari syaiton, gangguan atau godaan, maka mintalah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya innahu sami'un alim, sesungguhnya Allah maha mendengar dan maha mengetahui. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, syaitan di dalam menggoda manusia ini memiliki dua metode. Jadi ajakan syaitan itu atau gangguan syaitan itu adalah yang pertama, metodenya melalui perusakan. Bagaimana orang itu melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala, mengajak kepada keburukan. Kemudian yang kedua adalah kecenderungan menghalang-halangi manusia, menghembus-hembuskan di dalam hati manusia untuk tidak melakukan kebajikan, untuk malas beribadah, untuk tidak menunaikan ini dan itu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat jangkep setan menyerang dari dua sisi. Sudah diajak-ajak untuk melanggar larangan, untuk berbuat maksiat dalam segala bentuknya, dan di saat yang sama di pola hati kita dibisikin sedemikian rupa untuk tidak melakukan kebaikan. Dan kalau setan ini berhasil, maka lengkaplah kehancuran manusia. Nah, fungsi ta'awudz, fungsi permohonan perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala yang tadi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam disebutkan bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, maka ta'awudz juga meliputi faedahnya dari dua sisi ini. Sisi menghilangkan kemalasan di dalam beribadah dan sisi mencegah kita berbuat kemunkaran. Jadi kalau punya pikiran buruk, punya niat buruk, punya rencana buruk, itu yakin bahwa itu dari bisikan syaitan. Maka ketika a'udzubillahi minasyaitonirrajim dengan sepenuh kesadaran dan sepenuh pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah niscaya niat buruk, perbuatan yang direncanakan, kemaksiatan itu akan teranulir. Demikian juga ketika sudah mengalami futur. Futur itu mengalami penurunan semangat ketakwaan pada Allah, itu futur, Pak. Ya tadinya rajin sekali, tiba-tiba ya glendor begitu, itu futur. Nah, di saat-saat seperti itu kita harus segera sadar, segera waspada, meminta pertolongan, perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Insyaallah. Kemudian masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya sikap marah itu suatu yang manusiawi. Di dalam hadis yang lalu dinyatakan bahwa orang yang kuat itu bukanlah orang yang juara gulat, tetapi orang yang bisa mengendalikan dirinya di saat marah. Berarti marah ini memang manusiawi. Orang tidak akan pernah ada cerita manusia ini luput dari rasa marah. Persoalannya ketika rasa marah itu datang, bagaimana menyikapi, itu persoalannya. Ya. Ketika marah datang, seorang yang kuat itu bisa menahan diri untuk tidak menuruti amarah sehingga berbuat kerusakan. Ini Bapak Ibu sekalian. Jadi bukan tidak boleh marah atau bukan tidak patut manusia itu marah. Marah itu manusiawi. Rasul sendiri marah. Tapi kita kemarin sudah urai bahwa kemarahan itu ada kemarahan yang diperbolehkan, ada kemarahan yang kemudian tidak
diperbolehkan. Ada marah yang ma'ruf dan ada marah yang mungkar. Marah yang ma'ruf adalah apabila keharaman Allah dilanggar. Ini wajib hukumnya untuk marah. Istri, anak, keluarga yang tidak menutup aurat misalkan, sudah dinasihati, sudah tahu hukum-hukumnya, kemudian dilanggar. Kok tiba-tiba di luar tidak menutup aurat, padahal satu saja rambut terlihat oleh yang bukan mahram, ya, itu siksanya tidak hanya pada yang bersangkutan, tetapi pada para wali mereka. Kalau istri ya suami, kalau anak ya orang tua, dan saudara-saudara lagi menanggung dosa karena ada kemungkaran yang terjadi di situ. Hak Allah dilanggar, keharaman Allah dilanggar. Ini harus marah, tetapi di saat marah, marah yang terukur. Tidak boleh marah lantas mecah-mecah barang, Pak. Ini tidak menyelesaikan masalah, malah timbul masalah baru. Kemudian bagaimana kita menyikapi marah? Yang pertama ini tadi, ta'awud. Jadi hal yang paling pokok di dalam ketika datang rasa amarah, apalagi sudah menjurus pada amarah yang kemudian akan mengajak pada kerusakan, mencaci maki, berbicara kasar, sampai moro tangan misalnya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pensyariatan kita mengajarkan ternyata resep pertama adalah ta'awud tadi itu, berdasarkan ayat yang sudah kita bacakan tadi, Al-A'raf ayat 200, dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika dibacakan ta'awud, maka rasa jengkel, rasa meledak-ledak itu niscaya akan pergi dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apabila kemudian kemarahan itu masih terasa menggelegak, maka nasihatnya, rumus kunci yang berikutnya adalah diam, menahan diri untuk tidak berbicara. Idza ghadiba ahadukum falyaskut. Apabila datang kemarahan kepada salah satu di antara kalian, maka diamlah. Hadis riwayat Ahmad dari Ibnu Abbas. Yang ketiga, pindah posisi, Pak. Ternyata ketika orang marah sudah metenteng, ngadeg begitu, berdiri, nah, duduk, pindah posisi, duduk. Ini akan meredakan suasana dan meredakan ketegangan keadaan. Apabila duduk masih terasa getem-getem misalkan, berbaring. Jadi ini langkah-langkah yang sedemikian strategis dan logik untuk bisa kita terapkan. Kemudian apabila berbaring masih juga dongkolnya Masya Allah masih getem-getem misalnya seperti itu, maka disarankan, disyariatkan untuk berwudu. Dalam riwayat lain dinyatakan wudu kemudian sholat mutlak 2 rakaat. Sholat apa saja, sholat mutlak, dalam rangka meredakan kemarahan itu. Karena sesungguhnya innal ghadaba minnas syaiton, sesungguhnya kemarahan itu adalah dari syaitan. Wa innas syaitana khuliqa minan nar, dan setan itu diciptakan dari api. Wa innama tutfa'un naru bil ma'i, dan api itu akan padam dengan air. Fa idza ghadibu ahadukum falyatawaddo, maka apabila kalian sedang marah maka berwudulah. Karena wudu itu kita dengan air, sedangkan api itu padam dengan air, sedangkan setan itu tercipta dari api. Maka prosedurnya seperti itu, berwudu. Ini langkah-langkah bagaimana kita bisa menghindarkan atau bisa aman dari perbuatan tercela ketika datang kemarahan. Larangan secara umum dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taghdab walakal jannah, dengan motivasi bahwa apabila kita tidak memperturutkan kemarahan maka gantinya adalah surga. Maten Bapak Ibu sekalian, kita akhiri, mudah-mudahan apa yang kita obrolkan ini menjadi pelajaran bagi diri saya pribadi, bagi kita semua jenengan dan seluruh siapapun yang
menyaksikan, yang mendengarkan kajian ini, menjadikan jalan hidayah, jalan pitulung atau pertolongan Allah untuk kita menjadi lebih baik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.